Kalian sadar nggak? Banyak orang bisa dengan gampang bilang, aku pengen healing, aku pengen bebas dari luka, aku pengen bebas dari trauma masa lalu. Tapi mereka bilang mereka pengen berubah, pengen hidupnya berubah ke arah yang lebih baik lagi. Cuman mereka masih takut buat melihat sisi gelap dirinya, melihat traumanya, melihat rasa takutnya, melihat dan mengevaluasi luka-luka lama yang mereka miliki, atau bahkan melihat pola hasil didikan atau hasil pola asuh orang tua atau keluarga atau lingkungan sekitar yang sebetulnya malah jadi hambatan dari perkembangan dan pertumbuhan diri mereka sendiri. Karena percaya deh, proses pertumbuhan atau proses healing yang sejati itu bukan hanya tentang kita harus rutin terus nambahin lagi values baik, nambahin lagi hal-hal baik, hal-hal positif ke dalam karakter kita dan kepribadian kita. Tapi kita juga perlu memberanikan diri untuk menghadapi shadow self atau sisi diri bayangan kita, atau menghadapi sisi diri kita yang buruk, menghadapi memori-memori yang kurang menyenangkan, atau bahkan menghadapi luka-luka yang menyakiti dengan penuh kesadaran, dengan penuh cinta kasih. Karena proses healing itu satu, gak bisa diburu-buru, dan yang kedua gak bisa dipaksakan, dan yang ketiga inner work atau shadow work itu penting banget, nggak bisa dibypass, nggak bisa kita cheating pengen buru-buru. Healing takes time, proses healing pasti akan butuh waktu. Sorry by the way, filternya lucu banget buat aku dan aku tertarik, aku lagi suka banget sama filter ini. Anyways, karena kalau kita terus-terusan berusaha untuk menghindari luka atau berusaha untuk menghindari trauma, kita berusaha untuk kabur-kaburan terus-terusan dan menghindari proses buat healing dan sadar ke dalam diri, semakin lama itu juga kita akan terus cari distraksi, cari cara pintas, cari cara instan, cari solusi eksternal. Misalnya kayak kabur ke alkohol, kabur ke seks, kabur ke anything, any instant thing yang kamu rasa mungkin itu bisa jadi solusi. Tapi sebetulnya mereka hanya akan menunda proses healingmu dan bikin kamu sengsara semakin lama, sengsara berkepanjangan. Dan percaya deh, semakin kamu kabur-kaburan, semakin kamu berusaha untuk menghindar, semakin kamu hanya akan menunda proses kenalan dengan versi diri kamu yang sejati. Semakin kamu malah akan ngerasa kayak, kok aku susah ya, aku sulit buat jujur sama diriku sendiri, aku berasa gak kenal sama diriku sendiri. Ujungnya apa? Kamu mengulangi pola atau pattern yang sama kayak hamster yang lari-lari di roda atau wheel yang sama terus-terusan. Nah, kalau kamu pengen healing, kalau kamu pengen benar-benar sembuh, itu gak akan bisa dilakukan lagi. Karena kalau memang kamu merasa kamu sering banget stuck atau terjebak di roda atau siklus atau pola yang sama berulang-ulang kali, entah itu dalam hubungan atau relasi yang gak sehat, kamu terus-terusan menarik hubungan yang orang-orangnya gak bisa ngehargain kamu, teman-teman kamu gak bisa menghargai kamu, pasangan kamu tuh suka ghosting kamu, atau bahkan orang-orang lingkungan kerja kamu gak bisa menghargai kamu rasa kayak dipaksa dituntut itu oleh keluarga, tapi kamu gak bisa jadi diri sendiri, kamu gak kenal sama dirimu sendiri. Nah, oke. Dibandingkan kamu bolak-balik cari solusinya di luar atau bolak-balik cari alasan lain, aku nyalain siapa lagi sekarang, aku nyalain temanku, aku nyalain mantanku, aku nyalain orang tuaku. At the end of the day, if you wanna heal, you have to heal yourself. Kalau kamu benar-benar pengen sembuh, kalau kamu benar-benar pengen pulih, yang harus kamu sembuhkan dirimu sendiri, bukan orang lain. Yang harus menghadapi lukamu dan bertanggung jawab buat hidupmu ya kamu sendiri, bukan orang lain. Harus kamu yang pegang kontrol, harus kamu yang pegang kendali. Coba tanya saat ini, kapanpun kamu dengar video ini, kapanpun kamu nonton video ini, tanya, apakah aku masih berusaha untuk bohong, berpura-pura baik-baik saja, dan mencoba untuk kabur dari lukaku atau kabur dari diriku sendiri, kabur dari prosesku sendiri? Apa ada luka yang aku hindari? Apa ada proses yang aku hindari? Apa ada fakta yang mungkin aku abaikan? Kenapa aku masih takut buat berkenalan sama diriku sendiri? Biasanya banyak orang yang masih takut, dalam tanda kutip ya, takut buat kenalan sama diri sendiri karena dia tuh terlanjur terdoktrin, terlanjur menyerap ya, kayak virus, kayak gadget, kayak laptop, kayak tablet, kayak iPad yang terlanjur kena virus. Virusnya tuh apa? Hasil pola asuh yang gak sehat, hasil lingkungan sekitar dan lain sebagainya, bahkan trauma yang mungkin kamu alami di masa lalu kamu. Nah, kalau kamu juga ibaratnya memberanikan diri untuk taking accountability atau memutuskan mau bertanggung jawab buat hidupmu sendiri, gak akan berubah
percuma kalau kamu nunggu naikin shining armor atau nunggu orang yang menolongin kamu. Karena lagi-lagi pada akhirnya orang yang punya kontrol, orang yang punya power buat mengubah realita hidup kamu ya dirimu sendiri.